Bab 61. Clinton benar-benar ingin mati. Astaga. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah pergi keluar hari ini tanpa membaca almanak? Bagaimana wajahmu ditampar oleh Charlie bajingan bau 1-2 kali? Bahkan jika dia bunuh diri, tidak akan pernah membayangkan bahwa lukisan ini benar-benar asli, dan nilainya lebih dari 200.000 yuan. Namun, sumpah telah dibuat. Apa yang sekarang harus dilakukan? Apakah benar-benar mau memakan meja? Mustahil, mobil yang terbakar biarlah terbakar. Masih bisa membelinya lagi. Tetapi bagaimana cara memakan meja? Jika benar-benar memakannya, bukankah dia membunuh dirinya? Teman lainnya juga mengolok-oloknya saat ini. Oh Clinton, kamu mengatakan akan memakan meja dengan mulutmu. Tidakkah kamu menyesalinya sekarang? Iya. Semua orang menunggu pertunjukanmu. Seseorang memukul meja. Bro Clinton, silakan mulai pertunjukanmu. Wajah Clinton menjadi jelek, dan dia berkata, "Kita semua berteman. Apakah kalian ingin menginjakku saat aku sudah terjatuh dalam masalah?" Jatuh dalam masalah? Charlie berkata sambil tersenyum, "Kamu sendiri yang memulainya. Semua orang hanya ingin kamu memenuhi janji. Jadi mengapa kamu bilang terjatuh ke dalam masalah?" Clinton tahu bahwa dia tidak akan bisa melewati kekacauan ini. Jadi dia hanya bisa menahan amarahnya, dan berkata, "Saya impulsif. Saya punya mata tapi tidak melihat. Saya minta maaf kepada Charlie. Saya juga meminta maaf kepada semua orang. Saya harap kalian mau memaafkan." Melihat Clinton tiba-tiba melunak, semua orang sangat terkejut. Apakah dia Clinton? Sejak kapan dia menjadi pengecut? Tapi Clinton tidak punya pilihan lain selain menyerah. Apa yang harus dilakukan? Jika tidak menyerah, bagaimana harus memakan meja? Tidak mungkin. Jika menjadi pengecut, semua pasti akan marah dan mengolok-olok dirinya. Oleh karena itu, satu-satunya jalan keluar saat ini adalah dengan rendah hati, dan menunggu kekonyolan ini berlalu. Benar saja, begitu dia mengakui kepengecutannya, beberapa kawan berkata, "Oh, tidak mudah bagimu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Selain itu, tidak mungkin juga memaksamu untuk memakan meja, jadi mari lupakan saja." Itu benar, lupakan saja. Tidak mungkin dia makan meja. Kita semua belum makan, jadi mari kita makan bersama. Charlie juga tahu bahwa tidak mungkin bagi Clinton untuk makan meja. Yang jelas, dia sudah mengakui dirinya pengecut. Tujuannya telah tuntas. Pelajaran kali ini sudah cukup baginya untuk mau belajar dari kesalahan. Namun ini belum selesai. Ini baru permulaan. Akan ada hal-hal lain yang lebih menyedihkan menunggunya nanti. Jadi dia berkata, "Karena teman kita Clinton telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf, mari kita lupakan saja soal memakan meja. Hari ini adalah hari besar untuk pembukaan restoran The Farm milik Douglas, jadi jangan merusak acaranya." Clinton bernapas lega, tapi dalam hatinya, dia tidak sabar untuk membunuh Charlie untuk mengobati rasa bencinya. Charlie belum mau melepaskan Clinton, dia mengirim pesan teks ke Doris. "Apakah ada wakil presiden dengan nama belakang tukar di M. Grant? Nama putranya Clinton, bantu saya memeriksanya." Doris cepat menjawab, "Ya, ada seorang wakil manajer bernama Joseph Tucker. Putranya bernama Clinton. Ada apa direktur? Apa perintah Anda?" Charlie menjawab, "Pecat dia, biarkan dia pergi sekarang." Baik, Clinton tidak mengetahui bahwa ayahnya telah dipecat dari M. Grant Group dan sedang menjalani proses pemecatan dari M. Grant Group. Setelah akhirnya mengatasi masalah sumpahnya, dia menghela nafas lega, tetapi dia masih berpikir dalam hatinya, harus menemukan cara untuk membalas dendam pada Charlie. Bab 62, lebih penting lagi, harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali martabatnya di depan teman-temannya. Dia telah dipermalukan 2 kali oleh Charlie secara berturut-turut, bagaimana bisa membanggakan diri di depan teman-teman di masa depan? Saat masih memikirkan cara mengembalikan martabat, tiba-tiba ada suara tendangan di pintu restoran. Semua orang saling memandang. Sekelompok pemuda dengan wajah kejam menerobos masuk, semuanya bertato. Mereka memegang tongkat bisbol, pipa besi, dan benda-benda keras lain. Mereka sangat sulit dikalahkan. Melihat gerombolan pemuda berwajah keras menerobos masuk, ekspresi semua orang berubah, terutama Douglas dan Lily, ketakutan terpancar dari mata mereka. Kepala geng, dengan wajah bekas luka, melirik ke sekeliling ruangan, lalu menunjuk ke Douglas, dan menyeringai, "Bos,
Kamu tidak menyapa kami terlebih dahulu untuk acara pembukaan sebesar itu. Apa kamu memandang rendah kami?" Lily menjadi pucat, mencoba tersenyum, dan berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Sebelumnya, Lily sudah mendengar ada geng lokal yang memungut biaya perlindungan di kawasan ini. Pemilik sebelum dari restoran ini dihancurkan oleh geng ini, sehingga dia tidak punya pilihan selain menjual tokonya. Tapi Lily menganggap toko ini memiliki masa depan cerah, tanpa menghiraukan adanya geng lokal itu. Para geng berkulit gelap itu tidak akan berani merampok uangnya di siang bolong. Itu sebabnya dia berani membeli tempat ini dengan harga murah dan siap menjalankan bisnis. Tanpa diduga, tepat di acara pembukaan, kelompok geng ini datang. Pria dengan wajah bekas luka itu menyeringai, "Saat kalian melakukan bisnis di sini, kalian otomatis harus mengikuti aturan saudara kami Bill. Kami tidak ingin meminta terlalu banyak, beri kami 20% dari keuntungan restoranmu. Di masa depan, jika terjadi sesuatu di sini, kami akan melindungi kalian." Ketua geng dengan muka bekas luka berkata dengan dingin, "Jika kalian tidak memberikannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kalian harus menutup pintu hari ini." Mendengar harga ini, Douglas dan Lily sama-sama tersentak. Dengan mudah mereka meminta 20%. "Ini perampokan. Beri kamu waktu sebentar untuk memikirkannya." Clinton tiba-tiba merasa ini adalah kesempatannya untuk menjadi pahlawan. Dia berdiri dan bicara, "Siapa bos kalian?" Ketua geng tersenyum dan bertanya, "Kamu siapa? Haruskah aku memberitahumu?" Clinton berdesah dan berkata sambil tersenyum, "Katakan, ayah saya memiliki koneksi dunia hitam dan putih di Aurus Hill. Saya akan memanggil para pemimpin kawasan pengembangan ini dan minta bantuan." Ketua geng sedikit menahan ketakutan. Dia berkata dengan ragu, "Kamu kenal orang-orang kuat di sini?" "Tentu saja," Clinton berkata dengan dingin. "Pergi sekarang jika tidak ingin mendapat perkara." Pria itu mengerutkan kening. "Oke, kamu bisa menelepon orang-orang itu. Jika mereka bicara, saya tidak akan datang kemari lagi. Tapi jika tidak, jangan salahkan saya akan bersikap kasar kepadamu." Lily berkata dengan gugup, "Kakak Clinton, tolong bantu kami, tolonglah." Clinton tersenyum ringan, "Jangan khawatir, saya akan memanggil para pemimpin kawasan ini. Evergrande Group memiliki proyek di kawasan ini, dan ayah Clinton bertanggung jawab, sehingga para pemimpin kawasan pengembangan sering berhubungan dengan ayahnya, dan mereka mengenal Clinton." Clinton memanggil pemimpin proyek kawasan secara langsung, meninggikan suaranya dengan sengaja. Dia berkata, "Paman Lee, ada sekelompok gangster lokal di kawasan pengembangan. Mereka memaksakan biaya perlindungan. Sekarang mereka berada di resto teman sekelasku." Dia tertegun sejenak dan berkata, "Clinton, apa yang terjadi?" Clinton berkata, "Seorang teman saya membuka restoran, dan dia mendapat gangguan. Dia harus menyetor biaya perlindungan, jadi saya ingin meminta bantuan. Apakah Anda bisa mengatasinya?" Pimpinan proyek yang dihubung Clinton diam sejenak, dan berkata, "Maaf, Clinton, itu di luar kewenangan saya. Saya sedang rapat sekarang, jadi saya harus menutup telepon." Sebelum Clinton sempat bicara lagi, telepon sudah terputus. Clinton tercengang. Apa yang terjadi? Bukankah kepala distrik Lee selalu ingin menjilat ayahnya, karena dia berharap bisa mendapatkan lebih banyak investasi dari Evergrande Group? Mengapa dia tidak menghiraukan dirinya sekarang? Bagaimana Clinton tahu bahwa berita pemecatan ayahnya dari Evergrande Group telah menyebar ke seluruh pebisnis Aurus Hill? Bab 63, Clinton tidak tahu apa-apa, jadi dia sangat kesal. Teman-temannya menonton, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menghubungi yang lain. Clinton membuat panggilan telepon lagi ke Direktur Kepala Biro Keamanan Umum Distrik. Kepala kepolisian itu juga memiliki hubungan baik dengan ayahnya. Saat telepon tersambung, Clinton segera berkata, "Direktur Ken, ini saya, Clinton. Saya mengalami masalah di kawasan pengembangan." Clinton menceritakan masalah itu lagi. Pria di ujung telepon menjawab dengan malu, "Clinton, ada Bill di situ. Bill adalah anak buah Albert. Kamu sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah ini." Clinton bertanya, "Apakah kamu membiarkan kejahatan ini terjadi begitu saja?" Pria itu menjawab, "Kamu juga harus tahu status Albert." Clinton sedikit bingung dan berkata, "Kalau begitu, mengapa Anda tidak membantuku untuk menceritakannya kepada Albert?" Pria itu menyeringai dan berkata, "Saya benar-benar tidak bisa membantu, maafkan saya."
Clinton marah dan berkata, "Tuan Ken, saya ingat Anda ingin Emgrand Group menyumbangkan sejumlah mobil polisi ke distrik Anda. Apakah Anda saat ini tidak menginginkannya lagi?" Direktur Ken berhenti berpura-pura sopan. Dia berkata dengan dingin, "Clinton, ayahmu telah dipecat dari Emgrand Group. Apa kamu belum tahu?" "Dipecat kapan terjadi?" "Setengah jam yang lalu." Dia berkata lagi, "Kamu bisa cari tahu sendiri." Setelah itu, telepon dimatikan. Ketua geng menatap dirinya dengan senang, dan mencibir, mengapa tidak menemukan siapapun untuk menolong. Tepat ketika Clinton hendak berbicara, pria itu tiba-tiba menamparkan wajahnya. Clinton terjatuh dan merobohkan semua meja dan kursi. Terjadi kegemparan, wajah semua orang menjadi pucat. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan pria geng itu. "Kamu berani memukulku?" Clinton menutupi wajahnya, menahan kemarahan yang mendalam di wajahnya yang pucat. "Kenapa memukulku?" Ketua geng tersenyum dan menendang perut Clinton, menendangnya ke lantai dan memukulnya dengan keras. Clinton dipukuli dan diteriaki, tetapi pada saat itu tidak ada satupun yang membantunya. Setelah beberapa saat, wajah Clinton babak belur, berlumuran darah yang tampak menakutkan. Clinton ketakutan, dia menangis dan memohon, "Kakak, kakak, aku salah, tolong berhenti memukul." "Salah," pria itu mendengus dingin, "permintaan maafmu tidak berlaku sekarang. Tadi kamu berpura-pura punya kuasa. Jika sekarang aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa bertahan di dunia hitam?" Setelah berbicara, dia mengajak teman-temannya, "Sial, pukuli dia dengan keras." Sekelompok orang segera bergegas meninju dan menendang Clinton. Beberapa orang bahkan memukulnya dengan tongkat baseball. Pemandangannya ini sangat mengerikan. Melihat Clinton dipukuli sampai mati, ketua geng berjalan ke arah Douglas. Dia mengancam dengan suara dingin, "Temanmu berpura-pura hebat padaku. Tadi 20%, sekarang 40%. Jika tidak setuju, nasibnya akan sama dengan temanmu." Douglas sangat bingung. Tetapi jika dia menyerahkan 40% dari keuntungan dalam satu tarikan napas, sama saja dia bekerja untuk mereka. Jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Jika kamu ingin 40 peren, kamu lebih baik membunuhku." Pria itu mengerutkan kening dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memenuhimu." Dia segera mengeluarkan pisau tajam dari sakunya. Semua orang ketakutan, teman perempuan mereka ketakutan, bahkan berteriak. Melihat pria itu akan menyerang Douglas, Charlie segera berkata, "Turunkan pisau itu." Pria itu menoleh dan mengutuk, "Siapa yang masih ingin mati?" Bab 64, begitu dia menoleh dan melihat Charlie, matanya bingung pada awalnya, kemudian berubah menjadi kepanikan yang mendalam. Dia jatuh ke lantai berlutut dengan suara gedebuk. Sebelum semua orang sadar, pria dengan wajah bekas luka itu telah membuang pisaunya, dan menamparkan wajahnya sendiri, dan minta maaf, "Tuan Wade, maafkan aku, saya tadi tidak melihat Anda." Charlie tertegun sejenak, menatap pria itu dan berkata, "Apakah kamu kenal saya?" Dia mengangguk penuh semangat dan berkata, "Tuan Wade, saya bawahan Bill. Saya melihat Anda di restoran Heaven Spring." Charlie tiba-tiba menyadari, ternyata begitu dia mengenalinya. Orang yang menyiksa Gerald dan Harold di Heaven Spring hari itu adalah anak buah Albert, bernama Bill, dan pria di hadapannya sekarang adalah bawahan Bill. Tidak heran dia sangat ketakutan saat melihat dirinya. Albert saja berlutut pada Charlie, apalagi seluruh anak buahnya. Teman-teman sekelasnya tercengang, Lily juga terkejut seolah-olah dia sedang bermimpi. Tidak ada yang mengerti mengapa pria yang ganas, yang bahkan berani meninju Clinton, akan berlutut pada Charlie, dan dia juga ketakutan pada Charlie. Claire juga tercengang, dan bertanya pada Charlie, "Apa yang terjadi? Apakah kamu mengenalnya?" Charlie takut Claire salah paham dia berhubungan dengan dunia bawah tanah. Charlie buru-buru berkata, "Aku tidak mengenalnya." Melihat ini, ketua geng itu juga buru-buru berkata, "Tuan Wade tidak mengenal saya juga tidak mengenalnya. Saya hanya mendengar reputasi Tuan Wade. Saya mengaguminya." Ini menyebalkan, ada yang mengagumi Charlie. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini. Ini benar-benar terlalu ajaib. Pria itu buru-buru berkata kepada Douglas, "Kamu adalah teman Tuan Wade. Mulai sekarang, aku akan melindungi restoranmu. Aku tidak akan menagihmu sepeser pun untuk biaya perlindungan. Jika ada sesuatu, kabari aku dan aku akan menyelesaikannya."
Begitu pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Lily hampir menangis karena terkejut. Hari ini benar-benar menarik. Charlie membantunya menyelamatkan 40% bagian keuntungan, dan yang lebih penting, pria itu bersedia menjaga restorannya secara gratis untuk menjilat Charlie. Sekarang mereka bisa berbisnis dengan tenang. Charlie adalah penyelamat hidup. Douglas juga sangat berterima kasih, dan berkata dengan tulus, "Charlie, saya sangat berterima kasih untuk ini." Charlie tersenyum, "Sama-sama, kita berteman bukan?" Si wajah luka memandang Clinton yang telah dipukulinya hingga pingsan. Dia berkata dengan ekspresi panik dan khawatir, "Maaf, Tuan Wade, saya memukuli teman Anda." Charlie berkata santai, "Tidak masalah, dia bukan temanku, hanya seorang kenalan, kami tidak bersahabat." Setelah itu, dia berkata lagi, "Bawa saja dia ke rumah sakit, jangan merusak upacara pembukaan di sini." Si wajah dengan luka segera mengangguk, "Kami bawa dia ke rumah sakit Tuan Wade. Silakan lanjut, kami tidak akan mengganggu lagi." Selesai berbicara, dia buru-buru mengajak pergi anak buahnya dan membawa Clinton yang tidak sadarkan diri. Dia buru-buru pergi. Semua orang menatap Charlie, yang tadinya jijik sekarang menjadi kagum. Tidak ada yang tahu mengapa Charlie memiliki begitu banyak kekuatan. Menantu yang menumpang dengan mertuanya ini sepertinya tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Jamuan makan kali ini, banyak yang datang menjilat Charlie, termasuk Lily yang awalnya menyukai Charlie. Lily sekarang menyembah Charlie sebagai dewa sejati. Berterima kasih padanya terus-menerus, bahkan menawarkan tagihan gratis selamanya. Charlie tidak peduli tentang ini. Dia hanya menghormati Douglas, dia bisa membantu Douglas menyelesaikan sedikit masalah. Tetapi di mata orang lain, apa yang telah Charlie lakukan telah memberi sedikit warna magis. Semua orang ingin tahu, apa yang terjadi dengan menantu yang hidup nyaman dengan menumpang rumah mertua ini. Bersambung.